Kami dari mahasiswa Yayai Bone, Prodi Hukum Tata Negara, semester 5 kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah oleh dosen pengampu Ibu Marjana Fahri SST MS. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Irma Ardani dengan NIM 7423520201114. Mujayana dengan NIM 7423520201115. Regina Safitri dengan NIM 7423520201116. Andi Nur As-Sabasri dengan NIM 7423520201118. Muhammad Fadlul Rahman Rida dengan NIM 7423520201117. Musdalifah dengan NIM 7423520201137. Kami kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan membahas tuntas mengenai perkembangan hukum pemerintahan daerah. Pengertian pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut F. Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Yang kedua, menurut Syarif Saleh, otonomi daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku. Yang keempat, menurut Wibjajah, otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintah agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, menurut Philip Mahmud, otonomi daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing-masing, dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Yang keenam, menurut Benyamin Hussein, otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Baik, selanjutnya mengenai materi asas-asas otonomi daerah. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut yakni adalah ada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama, mengenai asas desentralisasi. Jadi, asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom.
Selanjutnya, yang kedua, ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, dan atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Selanjutnya, yang ketiga, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada daerah, kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari provinsi. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan. Jauh dari praktik-praktik korupsi, nepotisme, serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip otonomi luas. Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak keragam dan jenisnya. Dan di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkannya itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Nah, yang kedua yaitu prinsip otonomi nyata, di mana prinsip otonomi nyata yang dimaksud yaitu prinsip otonomi yang suatu tugas, wewenang, dan kewajibannya untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah prinsip otonomi yang dimana otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sebelumnya diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementara waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daerah, mengingat pasal 18 dan 20 Undang-Undang 1945 dan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 dengan persetujuan Badan Komite Nasional Pusat memutuskan menetapkan undang-undang sebagai berikut. Pasal 1, Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta di Keresidenan, di kota berotonomi kabupaten, dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal kedua, Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya. Pasal ketiga, oleh Komite Nasional Daerah dipimpin beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pemerintahannya sehari-hari dalam daerah itu. Pasal keempat, Ketua Komite Nasional Daerah yang lama harus diangkat sebagai wakil ketua badan yang dimasukkan dalam pasal 2 dan 3.
Pasal kelima, biaya untuk keperluan Komite Nasional di Daerah disediakan oleh pemerintah daerah. Pasal keenam, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Jakarta, 23 November tahun 1945. Selanjutnya, yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur terkait tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, statusnya telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pembahasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 terdiri dari 5 bab dan 47 pasal. Undang-undang tersebut telah ditetapkan Insinyur Soekarno di Yogyakarta serta diundangkan serta berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Undang-undang tersebut terdiri dari 5 bab, yakni pembagian negara dalam daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, bentuk dan susunan pemerintah daerah. Bab ini membahas terkait dengan lingkungan peraturan hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sidang dan Rapat Perwakilan Daerah, Dewan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, dan Sekretaris serta Pegawai Daerah, Penguasaan, serta kewajiban Pemda atau pemerintah daerah. Bab ini membahas tentang terkait dengan ruang lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah, dan Kepala Daerah Keuangan Daerah. Berikutnya, bab ini membahas tentang terkait dan penetapan daerah, urusan keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja, serta perhitungan keuangan daerah dan anggaran pendapatan belanja, pengawasan terhadap daerah. Terkait dengan pembatalan atau penundaan terhadap putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah jika bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya provinsi oleh Presiden. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan, maka Undang-Undang tentang Pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri perlu diperbarui sesuai dengan negara kesatuan. Pembaruan itu perlu dilakukan dalam suatu undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dasar hukum undang-undang ini adalah pasal-pasal 89, 131 JO, 132 Undang-Undang Dasar Sementara. Dalam undang-undang ini diatur tentang pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah swastara, bentuk dan susunan pemerintah daerah, sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kekuasaan, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, sekretaris dan pegawai daerah, keuangan daerah, dan pengawasan terhadap daerah. Catatan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 1957. Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 76 pasal. Penjelasan 58 halaman. Bidang Komisi 2, status pencabutan nomor 22/1948 dan Undang-Undang nomor 1950 diubah UU nomor 73/1957 dicabut UU nomor 18/19. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah. Pempres ini bertitik berat pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah, yaitu dengan memasukkan elemen-elemen baru, antara lain pemusatan pemimpinan pemerintahan di tangan kepala daerah, yang kemudian kepala daerah ini dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau yang biasa disingkat dengan BPH, dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah yang bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah ini dilaksanakan oleh jabatan-jabatan di daerah atau dinas-dinas daerah yang bertanggung jawab kepada KD. Kemudian KD ini bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dengan demikian, Perpres Nomor 6 Tahun 1969 ini telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dari desentralisasi ke sentralisasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
Nah, menurut undang-undang ini, seluruh wilayah RI dibagi habis ke dalam daerah-daerah otonom yang tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, serta kecamatan sebagai daerah tingkat 3. Mengenai otonomi daerah, undang-undang ini juga menganut sistem seperti UU nomor 1 tahun 1957, yaitu sistem otonomi real. Namun memberikan peluang untuk menyerahkan sebagian urusan pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Junto UU nomor 19/1965 paradigmanya sama dengan Penpres nomor 6/1965, yaitu sentralistik. Hanya lembaganya lah yang desentralistik karena tidak dibentuk oleh pemerintahan lokal administratif pada semua tingkat. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian Presiden Republik Indonesia. Dengan undang-undang ini dibentuk daerah, yaitu daerah otonom dalam rangka desentralisasi dan wilayah daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu daerah tingkat 1 serta daerah tingkat 2. Sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kotip, kecamatan, dan kelurahan. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, serta bertanggung jawab. Dengan undang-undang ini ditetapkannya daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang masing-masing bersifat otonom, yaitu asas desentralisasi. Provinsi tidak membawahi kabupaten atau kota. Penyebutan provinsi daerah tingkat 1 diubah dengan provinsi, serta penyebutan kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 diubah dengan kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini lahir sebagai jawaban atas salah satu tuntutan reformasi yang menghendaki adanya distribusi kekuasaan terhadap daerah dalam mengatur serta mengurus daerah pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini, pengaturan kewenangan daerah mencerminkan bahwa desentralisasi sepenuhnya terpusat pada kabupaten atau kota. Di sisi lain, pemerintah daerah provinsi menjalankan desentralisasi dengan otonomi terbatas dan juga sebagai wilayah administratif, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf F dan huruf J Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Untuk itu, menurut beberapa kalangan, ketentuan ini dinilai sangat desentralistik dan dianggap mendekatkan Indonesia pada sistem federasi akibat besarnya skala urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah kabupaten maupun kota. Dalam perjalanannya, ketentuan ini digantikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pengusaha otonomi daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang menjalankan mandat konstitusi, khususnya pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari proses desentralisasi yang ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah secara lebih luas. Oke, lanjut kepada isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kewenangan kedua yakni pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan langsung oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
Kewenangan ketiga, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dan dibiayai oleh APBN. Lanjut ke undang-undang selanjutnya, yakni Undang-Undang Isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, bupati atau kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah diisi di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.